Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifkiana Putra. Nama saya Rifkiana Putra dengan nomor NPM 10120020050. Saya dari kelas C4 Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua topik, yaitu yang pertama pendapat saya tentang kebijakan pemerintah akibat COVID-19 ini, dan yang kedua itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, untuk topik yang pertama itu kebijakan pemerintah akibat COVID-19 ini. Saya menilai pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk menangani kasus penularan COVID-19 ini, yang seperti membentuk Satgas COVID-19, terus menerapkan lockdown, terus memberlakukan PJJ. Itu sangat efektif bagi saya karena itu bisa mencegah ataupun mengurangi angka penularan dari COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu untuk ketika menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Ya, dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu pendanaan bagi mereka yang lockdown ataupun dihimbau untuk selalu di rumah, dan juga pembelajaran jarak jauh ini gitu. Nah, untuk yang lockdown itu kan jika mereka dirumahkan, mereka otomatis tidak bekerja kan, otomatis penghasilannya itu kurang. Nah, ketika penghasilan kurang, otomatis makanan pun akan menjadi berkurang gitu. Nah, itu harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Ketika menerapkan lockdown, ketika masyarakat diimbau untuk di rumah, para pemerintah juga harus selalu menyiapkan dana untuk bagi mereka yang di lockdown-kan gitu. Nah, yang kedua itu tentang PJJ. PJJ itu otomatis pembelajaran jarak jauh, berarti membutuhkan kuota internet gitu kan ya. Nah, untuk yang kedua itu tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring gitu. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh, murid-murid ataupun mahasiswa itu kan pasti yang paling hal utama itu membutuhkan internet gitu yang bagus gitu, ataupun jaringan yang bagus gitu. Nah, sedangkan orang tua kita gitu dirumahkan, atau penghasilan berkurang, penghasilan itu juga hanya cukup buat makan, dan untuk pembelian kuota internet ini kan kurang gitu. Jadi itu harus diperhatikan gitu. Nah, dan untuk pembelajaran jarak jauh ataupun daring ini, bagi saya tuh melihat dari dua sisi. Ada dari sisi positif dan negatif gitu. Nah, untuk sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya yaitu kita menerima materi dari dosen itu sangat kurang gitu, karena kurangnya pengawasan dari dosen. Ya, walaupun sebagai mahasiswa juga harus aktif untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan-pengetahuan gitu. Akan tapi kan uh, semuanya itu bagi saya itu saya yang fresh graduate ataupun yang baru masuk gitu ke ranah perkuliahan gitu, masih membutuhkan adaptasi untuk bisa belajar mandiri gitu. Jadi masih butuh bimbingan dosen. Nah, yang kedua, kita itu tidak bisa sama teman-teman ya, teman-teman dari mahasiswa itu tidak bisa berkumpul gitu, secara normal gitu. Jadi kita itu berkumpul ya sesuai domisili aja gitu kan. Kalau misalnya sekolahnya ataupun kuliahnya itu offline, itu kan bisa berkumpul bareng-bareng gitu di kampus gitu. Nah, itu saya lihat dari sisi negatif gitu. Nah, dari sisi positifnya, bagi saya itu boleh saya bilang saya sebagai seorang pengusaha muda atau pembisnis muda itu sangat bermanfaat gitu, sangat positif gitu bagi saya, karena waktu gitu. Karena kan begini, ketika kita menerima materi dari dosen atau menerima tugas gitu kan ya, ketika kita sudah mengerjakan tugas tersebut kan otomatis waktu itu sudah berhenti gitu untuk masa perkuliahan gitu. Nah, waktu itu
saya manfaatin untuk saya berbisnis gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk berbisnisnya gitu bagi saya. Itu untuk bagus bagi saya, bagus bagi untuk teman-teman kalian, teman-teman semua yang sedang berbisnis itu bagus untuk mengembangkan dan mengembangkan lagi bisnisnya gitu, menjadi lebih besar lagi gitu. Nah, seperti itu. Itu sih menurut saya tentang pembelajaran jarak jauh ini gitu. Untuk evaluasi kedepannya, eh, saya harapkan sih kepada dosen ataupun kepada guru-guru semua yang ada di Indonesia ini ya, semua pada umumnya gitu, tolonglah bimbing mahasiswa ataupun murid-murid ataupun siswa-siswi yang masih sekolah gitu. Tolong bimbing, tolong pengertiannya kepada mereka gitu, apakah mereka belajar atau tidak, apakah mereka mengerti atau tidak. Karena uh, karena ketika kita dirumahkan ini itu kan kurang pengawasan. Nah, jadi kan kita tidak tahu apakah murid itu sedang melakukan apa gitu, sedang melakukan kegiatan apa gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi selebihnya atau pada intinya sih, kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ini lebih banyak lagi bimbingannya dari guru-guru dan dosen gitu. Nah, seperti itu. Dan untuk selebihnya itu kembali lagi kepada mahasiswanya. Kalian harus bisa aktif, interaktif untuk mengulik-ngulik lagi gitu pengetahuan-pengetahuan. Nah, jadi pada intinya itu mahasiswa ataupun siswa-siswi di seluruh Indonesia ini yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh gitu kan, harus lebih lagi dibimbing gitu oleh guru sama dosennya, karena ya bimbingan itu perlu gitu untuk merubah karakter, merubah pola pikir sebagai siswa-siswi atau murid-murid gitu ataupun mahasiswa-mahasiswa. Nah, seperti itu. Dan untuk kalian gitu kan ya yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, baik itu murid-murid, siswa ataupun mahasiswa gitu kan ya, tetap semangat gitu kan ya. Kalian jangan tunggu dosen, jangan tunggu guru, tapi kalian sendiri harus gerak, harus mencari pengetahuan, harus mencari materi gitu. Karena untuk penambahan ilmu, penambahan pengetahuan itu terdapat itu dalam diri kalian sendiri gitu. Jangan tunggu dosen, jangan tunggu guru, tapi kalian sendiri harus gerak sendiri, harus belajar mandiri untuk pembelajaran ini. Nah, kita jadikan pandemi COVID-19 ini pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih mandiri lagi dalam mengulik-ngulik ilmu, dalam menambah-menambah pengetahuan dan lebih ke nah untuk menambah alah. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Itu pendapat dari saya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari manajemen inovasi dan kreativitas yang diberikan oleh salah satu dosen saya gitu di STEMBI, di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di universitas ataupun kampus. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari manajemen informasi dan kreativitas, seperti itu, tentang pendapat mahasiswa tentang kebijakan pemerintah akibat COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kurang lebih pendapat saya seperti yang dijelaskan barusan gitu kan ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dalam penyampaiannya. Mohon maaf sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.